Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya, kita semuanya dalam perlindungan Tuhan. Anda kembali mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Tema renungan malam ini adalah kemurnian dan kebenaran. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dulu untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, untuk meneguhkan dan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat dekat Tuhan, ayat firman Tuhan malam ini diambil dari 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Sahabat dekat Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, maka kita diajarkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita masih menemukan adanya berbagai pergumulan dari kebiasaan yang lama sebelum kita menjadi anak-anak Tuhan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan dosa yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dan merusak identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajak kita untuk kembali meneliti gaya hidup kita saat ini. Ketika menemukan kebiasaan-kebiasaan dosa, maka perbuatan-perbuatan dosa ini disebut juga sebagai ragi yang lama. Keputusan yang bijaksana untuk menghadapi hal demikian adalah dengan membuang semua ragi yang lama itu. Harus berani mengambil keputusan untuk melepaskan kebiasaan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Istilah buanglah ragi yang lama itu di dalam ayat firman Tuhan ini untuk mengingatkan bahwa kebiasaan manusia lama tidak ada nilai tambah bagi hidup kita. Kebiasaan itu adalah sampah untuk hidup baru kita. Jadi, jangan menyimpan sampah, apalagi membanggakan sampah tersebut. Tidaklah berguna semuanya itu. Buanglah ragi yang lama itu. Ayat ini juga memberikan ajaran untuk hidup sebagai adonan yang baru. Maksud dari adonan yang baru adalah kita telah menjadi manusia baru karena anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Selain itu, kita adalah adonan baru untuk menekankan bahwa kita telah memiliki gaya hidup dalam kemurnian dan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam menjalankannya, hidup sebagai manusia baru harus ada perjuangan. Tidak serta-merta menjadi terlatih untuk hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Tidak demikian. Untuk mewujudkannya, kita harus mengupayakannya dengan kesungguhan hati dan disiplin rohani, serta tetap terhubung dengan Tuhan, memohon kekuatan dan bimbingan Tuhan. Komitmen diri untuk hidup dalam kemurnian dan kebenaran
akan membuat Anda menuju pada apa yang dikatakan oleh ayat firman Tuhan ini, yaitu berpesta dengan roti yang tidak beragi. Anda akan sungguh-sungguh menikmati dan merayakan seperti dalam pesta menikmati berkat-berkat Tuhan dari arti hidup dalam kemurnian dan kebenaran firman Tuhan. Sangat indah. Saya berdoa untuk Anda agar tetap hidup sebagai adonan yang baru, tidak dicemari oleh ragi yang lama. Artinya kita hidup dalam kemurnian dan kebenaran firman Tuhan. Hari lepas hari kita makin dimurnikan, makin mencintai kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kemurnian dan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, berikan kami kekuatan untuk mempraktekannya, agar kami mampu menolak kebiasaan dosa. Kami dikuatkan memiliki gaya hidup sebagai manusia baru dalam Kristus. Kami bisa menikmati pesta yang sesungguhnya, yaitu menikmati berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan ketika kami berkomitmen diri untuk hidup dalam kemurnian dan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah kami juga malam hari ini. Di saat kami beristirahat tidur, biarlah tangan Tuhan menjaga dan menolong kami, sehingga nanti kami akan bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan renungan malam ini kepada rekan-rekan Anda. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan memberkati. Shalom.